Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita melihat bahwa kata-kata Yesus yang paling sederhana ternyata berisikan jawaban-jawaban atas situasi-situasi dalam kehidupan yang paling memberi tantangan. Demikianlah halnya dengan doa Bapa kami. Karena begitu seringnya kita mendoakan Bapa kami, maka kita mungkin saja sering juga tidak melihat maknanya yang begitu dalam dan kaya. Mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri sesungguhnya dapat membawa kita kepada pengharapan dan kesembuhan. Doa ini juga dapat membuka pintu kepada suatu relasi yang begitu mendalam, karena doa Bapa kami ini mencerminkan cinta, kasih, dan keintiman antara Yesus dan Bapanya. Melalui doa ini kita dapat mengalami berkat yang sungguh indah, di mana Allah menawarkan kepada kita kasih yang sama dengan kasih-Nya bagi Yesus, putranya terkasih. Kita bisa lihat Yohanes bab 17 ayat 26. Saudara-saudari yang terkasih, dua kata pertama dari doa Bapa kami ini memperkenalkan kita kepada kasih Allah terhadap kita. Dapatkah kita membayangkan seseorang yang memiliki kuasa yang sangat besar dalam dunia ini menawarkan diri untuk memperhatikan segala kebutuhan kita? Sekarang Allah, Sang Khalik langit dan bumi, mengundang kita untuk memanggilnya sebagai Bapa. Jadi bagaimanapun tak pantasnya kita memandang diri kita, atau tidak signifikannya kita menilai diri kita, di mata Allah kita tetap adalah anak-anak-Nya yang dikasihinya sejak awal dunia. Ketika kita mengatakan jadilah kehendak-Mu, kita tidaklah menyerahkan diri kepada seorang Allah yang suka mengambil keputusan secara sewenang-wenang, melainkan secara aktif kita merangkul segalanya yang diputuskan oleh Allah Bapa kita. Mengapa? Karena kita menaruh rasa kepercayaan kita kepada Dia
yang rencananya bagi kita jauh melampaui ekspektasi kita yang seringkali terbatas. Selagi kita berjalan dengan iman seperti ini, maka kita akan belajar tentang kebenaran janji-janji Allah. Dari waktu ke waktu, Allah menunjukkan kepada kita bahwa rencananya bagi kita adalah demi kebaikan kita sendiri, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Kita bisa lihat Yeremia bab 29 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa kita tidak pernah membuang kita dan tidak pernah merencanakan untuk mencelakakan diri kita. Kasih-Nya adalah sempurna. Oleh karena itu, mulai hari ini, selagi kita mendoakan doa Bapa kami, marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar membawa kita ke dalam relasi dengan Allah yang lebih mendalam. Kita adalah anak-anak-Nya yang terkasih, dan hanya Dia yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan pengharapan kita. Daripada mempercayai sumber daya kita sendiri yang sangat terbatas, marilah kita berpaling kepada Dia yang senantiasa memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon kepada-Nya agar hati kita masing-masing dapat dijadikan seperti hati Yesus sendiri saat kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita perhatikan, walaupun singkat dan sederhana, sesungguhnya makna doa Bapa kami sangatlah dalam dan kaya. Jika kita belum melihatnya demikian, maka sudah saatnya kita mohon ampun kepada Tuhan dan memohon kepada Roh Kudus untuk membantu kita untuk meresapkan doa ini. Sebab jika kita perhatikan, doa spontan yang baik sesungguhnya mengambil sumber dari doa Bapa kami ini. Contohnya, Tuhan, aku bersyukur dan memuji Engkau. Ini sama dengan dimuliakanlah nama-Mu. Karena Engkau sungguh baik, sama dengan Bapa. Aku rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan, dan ingin melayani Engkau, sama dengan datanglah kerajaan-Mu. Namun seringkali aku jatuh dan melukai-Mu dengan dosa-dosaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sama dengan ampunilah kesalahan kami. Maka kumohon ya Tuhan, dampingilah aku supaya aku bisa memperbaiki diri dan hidup lebih baik dari hari kemarin. Sama dengan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dan kumohon juga dari-Mu berkat jasmani dan rohani, agar aku dapat menjalani hari ini dengan baik. Berilah kami rejeki pada hari ini. Engkaulah Tuhan dan Allahku, kepadamu-lah aku berserah. Sama dengan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian, dengan meresapkan doa Bapa kami, kita pun dapat menilai apakah doa-doa kita selama ini sudah cukup baik. Selanjutnya mari kita menilik hati kita masing-masing. Apakah kita sudah meresapkan doa Bapa kami setiap kali kita mendaraskannya? Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu selayaknya kita hayati dan kita resapkan di dalam hati. Jangan sampai kita hanya menghafalkan kata-katanya saja tanpa menjadikan kata-kata itu ungkapan hati. Atau sebaliknya, kita tidak lagi rajin mengucapkannya karena lebih menyukai doa-doa dengan
perkataan kita sendiri yang panjang-panjang dan merasa lebih indah kata-katanya. Alangkah baiknya jika di samping doa-doa spontan maupun doa hening, kita tetap mengucapkan doa Bapa kami ini dengan sikap batin yang baik. Sebab doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang berasal dari Allah sendiri. Dan karenanya, marilah kita mengucapkannya dengan kasih yang besar kepada Dia yang telah mengajarkannya kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu kalau bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami? Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu, dan ajarilah kami mengenal nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.